Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di video kali ini kita akan lanjut teman-teman membahas mengenai Cisco CCNA. Nah, di sini kita akan lanjut untuk membahas yang bab 5, yaitu mengenai VLAN dan trunking. Nah, di bab 5 ini kita itu akan ada sekitar 9 pembahasan teman-teman. Nanti ada konsep VLAN, kemudian konfigurasinya, lalu ada trunk, allowed trunk, trunking pada MLS, dynamic trunking protokol, dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep VLAN. Nah, VLAN sendiri itu merupakan virtual local area network teman-teman. Nah, kalian bisa lihat pada gambar yang sudah tersedia. Nah, misalkan di sini itu terdapat sebuah ruangan teman-teman. Kemudian ruangan tersebut dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, di sini bisa kita anggap bahwasanya untuk yang divisi pertama adalah divisi engineering, kemudian divisi kedua adalah programming, kemudian untuk yang terakhir itu adalah marketing. Kemudian di sini kita bisa katakan bahwa engineering itu dia menggunakan VLAN 10, programming itu dia menggunakan VLAN 20, dan untuk marketing itu dia menggunakan VLAN 30. Nah, di masing-masing VLAN tersebut itu dia memiliki IP-nya masing-masing teman-teman. Misalkan di VLAN 10 yang engineering itu dia memiliki IP 192.168.10.0, kemudian untuk VLAN 20 yang programming itu dia memiliki IP 192.168.20.0, kemudian VLAN 30 yang marketing itu dia memiliki IP 192.168.30.0. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwasanya masing-masing PC itu dia memiliki network yang berbeda-beda teman-teman. Yang pertama ada 10.0, kemudian ada 20.0 dan juga 30.0. Nah, nantinya juga masing-masing PC itu dia akan terhubung dengan switch teman-teman. Jadi nantinya PC ini akan terhubung ke switch, PC ini akan terhubung ke switch. Jadi semuanya itu akan terhubung ke switch. Kemudian di situ juga kita bisa menentukan yang namanya bandwidth-nya teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk engineering itu dia membutuhkan bandwidth 10 MB, kemudian untuk programming misalkan 20 MB, kemudian untuk marketing itu dia membutuhkan bandwidth misalkan 30 MB. Nah, disinilah VLAN tersebut dibutuhkan teman-teman karena dia itu digunakan untuk memanajemen jaringan. Selain itu, VLAN juga berfungsi untuk memecah broadcast domain. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas teman-teman, bahwasanya broadcast domain yaitu untuk mengirimkan paket ARP ke semua device yang terhubung. Nah, misalkan di sini ada PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, PC 1 itu dia ingin ping ke PC 2. Nah, nantinya PC 1 itu dia akan mengirim ke switch terlebih dahulu. Kemudian dari switch itu dia akan mengirimkannya lagi ke PC 2 dan PC 3-nya. Nah, dalam hal ini itu nantinya switch itu tidak akan mengirimkan ke divisi lain teman-teman. Jadi dia itu tidak mengirimkannya ke programming dan juga marketing. Ketika yang ingin ping adalah PC 1 yang berada di engineering, maka dia itu tetap nanti si switch-nya akan mengirimkannya tetap di divisi yang engineering. Jadi dia itu tidak mengirimkan keluar dari engineering. Kenapa? Karena di sini kita telah menggunakan yang namanya VLAN teman-teman, yang mana VLAN itu digunakan untuk memecah broadcast domain. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk konsep dari VLAN teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Setelah kita sudah mengetahui mengenai konsep dari VLAN, sekarang kita akan coba praktekkannya teman-teman dari VLAN tersebut. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini saya sudah menyiapkan topologinya teman-teman. Nah, di sini saya memiliki satu buah switch. Di sini seperti biasa untuk switchnya itu saya menggunakan yang paling kiri teman-teman, yang ini. Terus di sini saya menambahkan sebuah PC, yaitu ada 6 PC. Di sini namanya juga sudah saya ganti. Kemudian untuk networknya itu di sini dari PC 1 ke PC 3 itu saya menggunakan network 192.168.10.0. Kemudian dari PC 4 ke PC 6 itu saya menggunakan network 20.0. Nah, di sini nantinya PC 1 itu akan saya setting menjadi IP-nya adalah 10.1, PC 2 adalah 10.2, PC 3 adalah 10.3, kemudian PC 4 adalah 20.1, PC 5 adalah 20.2 dan PC 6 adalah 20.3. Nah, di sini kita bisa hubungkan terlebih dahulu dengan menggunakan kabel yang otomatis teman-teman. Kita coba hubungkan dari switch ke PC 1, kemudian dari switch ke PC 2, dari switch ke PC 3. Kita lakukan hal yang sama ke PC 4 sampai PC 6 teman-teman. Kita klik, lalu kita hubungkan. Kemudian kita juga hubungkan lagi dari switch ke PC 5, lalu dari switch ke PC 6. Oke, seperti ini teman-teman. Mungkin saya akan sedikit rapikan teman-teman untuk topologinya. Nah, oke, seperti ini kurang lebihnya teman-teman untuk topologinya. Nah, jika semuanya sudah terhubung satu sama lain, di sini saya akan coba untuk kelompokkan ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita bisa klik yang seperti ini, yang seperti persegi panjang. Nah, di sini mungkin saya akan coba secara default saja ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga lakukan yang di sebelah sini teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasanya VLAN itu dia memiliki rank atau total yang bisa digunakan, yaitu dari 1 hingga 496. Nah, maka dari itu di sini saya akan menggunakan untuk VLAN-nya. Misalkan untuk yang dari PC 1 ke PC 3 itu dia akan menggunakan VLAN 10.
Lalu untuk dari PC 4 ke PC 6 itu dia akan menggunakan VLAN yang 20. Seperti ini. Kemudian setelah itu di sini saya akan coba konfigurasikan IP-nya di masing-masing PC ya teman-teman. Kita mulai dari PC 1 terlebih dahulu, pergi ke menu desktop lalu IP configuration. Nah, di sini kita bisa masukkan saja untuk PC 1 yaitu 192.168.10.1. Kemudian untuk subnet masknya adalah 255.255.0 karena dia menggunakan /24 ya teman-teman. Kita lanjut di PC 2-nya. Masih sama, pergi ke desktop lalu IP configuration. Di sini untuk PC 2 IP-nya adalah 10.2. Lalu untuk subnet masknya sama yaitu 255.0. Kemudian kita lanjut di PC 3 ke desktop lalu IP configuration. Kita pergi sini, lalu untuk IP-nya adalah 10.3, subnet masknya adalah 255.0 karena menggunakan /nya adalah 24. Lalu kita lakukan juga dari PC 4 hingga ke PC 6. Masih sama, pergi ke desktop IP configuration. Sini untuk PC 4 itu IP-nya adalah 192.168.20.1. Kemudian untuk subnet masknya adalah 255.255.0 ya teman-teman, karena dia menggunakan /nya 24. Kita lakukan juga di PC 5. IP-nya adalah 20.2, subnet masknya 255.0. Lalu di PC 6 untuk IP-nya adalah di sini 20.3 ya teman-teman. 20.3, subnet masknya adalah 255.0. Nah, oke, di sini semua PC sudah memiliki IP-nya masing-masing. Nah, sekarang semua PC sudah memiliki IP-nya masing-masing, teman-teman. Di sini saya akan coba tes koneksinya. Saya mungkin akan coba kirim surat. Mungkin dari PC 1 ke PC 2. Nah, oke, sudah successful. Dari PC 1 ke PC 3. Oke, sudah successful. Kemudian dari PC 2 ke PC 3. Oke, di sini sudah successful. Kemudian dari PC 4 ke PC 5. Di sini juga sudah successful. Lalu dari PC 4 ke PC 6 sudah successful, lalu dari PC 5 ke PC 6. Oke, di sini semuanya sudah successful, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, di sini saya akan coba delete. Ketika saya coba ping atau saya coba tes koneksi dari PC 1 ke PC 4, itu dia tidak bisa, teman-teman. Di sini violet. Kenapa? Karena di sini antara PC 1 dan PC 4 itu dia berbeda network. Yang mana PC 1 itu 10.0 networknya, kemudian untuk PC 4 itu networknya adalah 20.0. Jadi, keduanya itu berbeda network atau berbeda blok subnet. Jadi, tidak bisa berkomunikasi, teman-teman. Nah, agar nantinya keduanya bisa saling berkomunikasi, di sini kita akan coba untuk konfigurasikan VLAN-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa pergi ke switch, lalu di bagian cell line. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa masuk ke mode privilege, lalu kita coba config untuk mode global ya teman-teman. Dan di sini kita akan coba untuk membuat VLAN-nya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita itu akan membuat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, caranya bagaimana? Di sini kalian bisa ketikkan saja VLAN 10 seperti ini, kemudian enter, lalu kalian berikan namanya untuk VLAN tersebut. Misalkan di sini untuk VLAN 10 itu saya akan menggunakan programming seperti ini, kemudian kita bisa enter. Kemudian saya akan coba cek apakah VLAN tersebut sudah dibuat atau belum, yaitu dengan komen doso VLAN brief. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada VLAN 10 dengan nama programming, teman-teman. Nah, di sini juga untuk VLAN 10 itu dia belum ada interface-nya sama sekali ya, teman-teman. Di sini yang ada interface-nya itu cuma default, sedangkan untuk yang VLAN 10 itu di sini dia belum ada interface-nya. Maka dari itu di sini kita akan coba buat terlebih dahulu, teman-teman, untuk interface-nya. Jadi kita akan memasukkan interface yang ada di PC 1, PC 2, PC 3 itu ke dalam VLAN 10-nya, teman-teman, karena di sini mereka itu termasuk di dalam VLAN 10. Nah, teman-teman, sebelum melakukan konfigurasi kalian itu harus lihat jalurnya terlebih dahulu. Jadi kalian jangan fokus mengikuti video saya, tapi kalian juga harus disesuaikan dengan yang punya kalian, teman-teman. Jadi kalian harus sesuaikan dengan topologi dan interface yang kalian miliki. Nah, langsung saja di sini kita bisa masukkan untuk interface yang ada di PC 1, PC 2 dan PC 3 ke dalam ini ya, teman-teman, VLAN 10-nya. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan int fa0/1. Nah, fa0/1 ini adalah yang mengarah ke PC 1, teman-teman. Kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan switch port mode akses. Seperti ini, kemudian kita enter, lalu kita masukkan komen lagi switch port akses VLAN 10. Jadi di sini untuk interface FA01 itu dia akan dimasukkan ke dalam VLAN 10, teman-teman. Sini untuk modenya saya hapus. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi dia itu menggunakan komen switch port akses VLAN 10. Artinya PC ini atau interface ini itu akan dimasukkan ke dalam VLAN 10. Kita bisa langsung enter, kemudian exit. Kita lanjut untuk interface yang PC 2 yaitu FA02. Nah, kalian bisa lihat interface-nya itu di sini, teman-teman. Nah, ini FA01 itu milik ini, FA02 itu milik ini dan lain sebagainya. Kita langsung saja masuk ke INT FA02. Lalu kita bisa masukkan switch port mode akses. Kemudian kita masukkan juga di sini untuk PC 2 itu akan saya masukkan ke dalam VLAN 10. Jadi kita bisa masukkan switch port akses VLAN 10. Lalu kita bisa exit dan kita lanjut untuk yang interface FA03. Seperti ini, kemudian kita enter, masih sama, kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10.
Nah, oke, di sini sudah teman-teman untuk yang arah VLAN 10. Sekarang kita lanjut untuk buat yang arah VLAN 20. Nah, di sini kita bisa buat terlebih dahulu untuk VLAN-nya, yaitu dengan komen VLAN 20. Kita enter, lalu misalkan untuk namanya adalah marketing. Kita enter. Coba kita cek terlebih dahulu. Mohon maaf, di sini salah. Do show VLAN brief. Kita enter. Nah, di sini sudah ada teman-teman yang marketing. Oh ya, di sini saya tadi lupa menjelaskan. Di sini untuk yang VLAN 10 yang programming itu dia sekarang sudah memiliki interface-nya teman-teman. Di sini ada FA01, FA02 dan juga FA03. Nah, di sini kan yang marketing belum ada, maka dari itu kita akan tambahkan seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, kita bisa exit. Kita bisa masukkan ke dalam INT FA0/4. Di sini untuk PC 4 itu dia menggunakan FA0/4. Kemudian kita enter. Kita bisa ketikkan seperti tadi, yaitu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Di sini kan untuk yang PC 4 itu kan dia menggunakan VLAN 20 ya teman-teman, maka dia di sini juga menggunakan VLAN 20. Lalu kita masuk lagi ke INT FA0/5 yaitu yang PC 5. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode akses dan kita juga bisa ketikkan switch port akses VLAN 20. Kemudian kita exit dan kita lanjut untuk yang PC 6. Nah, di sini untuk PC 6 itu interface-nya adalah 0/6. Kemudian kita enter, kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Kita exit. Lalu kita coba cek dengan do show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk yang VLAN 20 marketing itu dia juga sudah memiliki interface yang digabungkan atau yang dimasukkan ke dalam VLAN 20-nya teman-teman. Yaitu di sini ada FA04, 05 dan juga 06. Oh ya teman-teman, di sini ketika kalian memiliki perangkat atau topologi kalian itu memiliki banyak interface, itu kalian bisa gunakan komen agar lebih cepat teman-teman untuk memasukkan interface tersebut ke dalam VLAN, yaitu dengan menggunakan range. Nah, caranya itu gimana? Nah, caranya itu kalian bisa ketikkan di sini INT, mohon maaf, di sini saya akan coba enter terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan INT range, lalu kita masukkan FA 0/1 sampai berapa. Di sini kan untuk yang misalkan PC 3 itu kan dari sampai 3 ya teman-teman secara urut. Nah, seperti ini. Jadi ini lebih mudah. Ketika kalian sudah memasukkan ini, nanti kalian tinggal masukkan switch port mode akses lalu switch port akses. Dan disesuaikan untuk yang ingin kalian masukkan ke dalam VLAN mana ya teman-teman. Seperti ini untuk komen agar lebih mudah dan lebih cepat. Nah, sebelum melihat untuk ARP tables-nya, kita bisa hapus terlebih dahulu teman-teman untuk ARP tables yang sebelumnya. Karena tadi itu kita sudah pernah melakukan tes koneksi satu sama lain ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa hapus semua, mulai dari PC 1. Kita ke command prompt dan di sini kita bisa ketikkan ARP -d atau delete ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tidak perlu cek ya teman-teman karena pastinya dia sudah langsung terhapus. Kita lakukan hingga PC 6. Kita lakukan juga di PC 3, command prompt ARP -d. Oke, sudah. Kita lakukan di PC 4, command prompt ARP -d. Oke. Kita lakukan juga di PC 5, command prompt ARP -d. Kita lakukan juga di PC 6, command prompt ARP -d atau delete seperti ini. Nah, oke, semua PC-nya itu sudah saya delete ya teman-teman untuk ARP-nya atau untuk tes koneksi. Jika semua PC sudah, kita juga perlu menghapuskan di switch teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke switch. Nah, di sini kita bisa exit. Lalu kita bisa ketikkan clear MAC address strip table. Di sini untuk di bagian MAC address juga kita berikan strip seperti ini, clear MAC strip address strip table, yaitu dia digunakan untuk menghapus konfigurasi atau koneksi yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Kita enter, lalu kita coba cek untuk memastikan dengan show MAC strip address strip table. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Artinya ini sudah kosongan semua untuk IP yang berada di switch dan yang berada di PC itu sudah tidak ada semuanya. Nah, setelah semuanya sudah aman, kita lanjut untuk tes koneksi. Kita coba klik yang simulation. Nah, di sini saya akan coba perbesar seperti ini. Saya akan coba untuk mengirim surat dari PC 1 ke PC 2. PC 1 ke PC 2. Nah, di sini ARP. Kita coba lanjut. Dari PC 1 itu dia akan mengirim ke switch. Kita lanjut. Dari switch itu dia akan mengirimkannya ke PC 2 dan PC 3. Dia tidak mengirimkannya ke PC lain. Padahal PC 4, PC 5 dan juga PC 6 itu dia sudah terhubung atau dia itu terhubung langsung dengan menggunakan switch teman-teman. Tetapi si switch ini tidak mengirimkannya ke PC 4, PC 5 dan PC 6. Kenapa? Karena di sini kita sudah menggunakan VLAN. Jadi dia itu sudah dipecah untuk broadcast domainnya. Jadi switch itu akan mengirimkannya ke sesama jaringannya saja teman-teman. Jadi ketika saya ping misalkan saya dari PC 4 ke PC 5. Nah, nantinya switch juga tidak akan mengirimkan ke VLAN 10 atau ke PC 1, PC 2, PC 3. Tetapi dia itu akan hanya mengirimkannya ke PC 5 dan juga
juga ke PC 6-nya saja teman-teman. Karena di sini kita sudah menggunakan yang namanya VLAN. Jadi seperti itu teman-teman kurang lebihnya untuk konfigurasi dari VLAN. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai trunk. Oke teman-teman, trunk sendiri itu dia berfungsi untuk menghubungkan antar switch, yang mana artinya dia itu mengizinkan beberapa VLAN untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan satu jalur saja. Nah, perhatikan pada topologinya. Di sini saya sudah membuat satu ruangan lagi teman-teman yang berisi perangkat jaringan yang sama persis seperti sebelumnya. Yang mana untuk konfigurasinya juga sama persis teman-teman seperti sebelumnya, namun untuk IP-nya saja yang berbeda. Nah, di sini untuk yang PC7 itu saya menggunakan 10.4 sampai 10.6. Di sini saya menggunakan 20.4 sampai 20.6 teman-teman. Nah, untuk konfigurasi IP-nya tidak saya lihatkan karena pastinya kalian itu sudah bisa ya teman-teman, atau sudah mengerti bagaimana cara pasang IP di masing-masing PC-nya. Nah, kemudian switch juga sudah saya hubungkan dengan switch yang lainnya. Di sini kita anggap ini ruangan 1 dan di sini adalah ruangan 2. Jadi switch yang berada di ruangan 2 itu sudah saya hubungkan dengan switch yang berada di ruangan 1 dengan menggunakan kabel yang automatically ya teman-teman. Nah, di sini saya tuh belum mengkonfigurasikan untuk VLAN-nya teman-teman. Maka dari itu kita bisa langsung konfigurasikan saja. Kita buka di switch 2-nya, kita pergi ke CLI. Kita bisa masuk ke menu konfigurasi atau privilege, lalu konfigurasi conft. Nah, kita bisa buat terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Namanya masih sama, yaitu VLAN 10. Kemudian untuk namanya juga sama, yaitu programming. Kemudian kita enter. Kemudian kita lanjut untuk memasukkan interface ini ke dalam VLAN 10-nya ya teman-teman. Kita bisa exit. Di sini saya akan memasukkannya dengan menggunakan range saja agar lebih mudah, yaitu dengan int range. Kita masukkan FA 0/1 sampai 3. Di sini punya saya itu FA01 sampai FA03. Kalian bisa sesuaikan saja dengan interface yang kalian gunakan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, oke, di sini saya ada sedikit salah. Di sini kita coba hapus rank. Nah, oke. Jadi untuk perintahnya bukan pakai S ya teman-teman. Jadi dia tidak ada S-nya. int rank FA0/1 sampai 3. Kemudian kita langsung masukkan switch port mode access. Seperti ini. Kita enter dan kita masukkan juga switch port access, yaitu di sini untuk rank dari 1 sampai 3 itu dia masuknya ke dalam VLAN 10 teman-teman. Kita masukkan ke dalam VLAN 10. Lalu kita coba cek dengan show VLAN brief. Enter. Nah, oke, di sini sudah terbuat untuk VLAN 10 dengan nama programming dan di sini juga sudah ada interface-nya, yaitu FA01 sampai FA03. Kita coba exit dan buat lagi teman-teman untuk VLAN yang 20-nya. Kita langsung saja VLAN 20. Untuk namanya adalah marketing, sama seperti sebelumnya. Nah, di sini saya ada sedikit kesalahan teman-teman untuk namanya. Di sini marketing, kita coba ganti terlebih dahulu marketing. Kita enter dan kita bisa exit. Lalu kita ketikkan int FA 0/4 sampai 6. Sini punya saya dari 4 sampai 6 ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan saja. Di sini saya kurang memasukkan untuk rank-nya. Nah, oke, kita enter. Lalu kita bisa masukkan switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 20. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita bisa cek dengan show brief VLAN ya teman-teman. Show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada untuk VLAN 20 dengan nama marketing. Kemudian untuk bagian port juga sudah ada, yaitu dari interface 4 sampai interface 6. Nah, oke, seperti itu. Di sini sudah bisa ya teman-teman. Jadi kita sudah konfigurasikan antara PC dengan para switch-nya ya teman-teman. Switch sudah saya konfigurasikan dan PC juga sudah saya konfigurasikan. Nah, sekarang kita lanjut untuk konfigurasi trunk-nya teman-teman. Jadi kita itu akan konfigurasikan antar switch karena trunk ini digunakan untuk mengkonfigurasikan antar switch teman-teman. Kita mulai dari switch 1 terlebih dahulu yang berada di ruangan 1. Kita pergi ke menu CLI. Di sini kita bisa enter. Lalu kita bisa masuk ke konfigurasi enable lalu const. Seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke dalam interface-nya terlebih dahulu teman-teman, yaitu yang mengarah ke switch 2 atau di ruangan 2, yaitu di sini adalah FA07. Kita bisa masukkan saja int FA0/7. Seperti ini, kita enter. Lalu untuk konfigurasi mode trunk-nya itu kita bisa menggunakan command switch port mode trunk. TRANK seperti ini teman-teman. Trunk. Jadi di sini adalah perintah untuk mengaktifkan atau membuat dia menjadi mode trunk teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Kita bisa enter dan kita bisa cek dengan show interface trunk. Seperti ini, kita coba cek. Nah, oke, di sini sudah terbuat teman-teman. FA07. Di sini statusnya adalah sudah trunking. Oke, seperti itu untuk konfigurasi trunk-nya teman-teman. Kita lakukan juga di switch 2-nya yang berada di ruangan 2. Sama seperti sebelumnya, kita bisa enter terlebih dahulu di sini. Sini saya akan coba end saja. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke dalam global configuration. Kita masukkan interface-nya terlebih dahulu, yaitu di sini. Untuk yang arah ke PC, mohon maaf, untuk yang arah ke switch 1 itu dia menggunakan FA07. Kita bisa masukkan saja. Lalu seperti tadi, yaitu switch port mode trunk. Seperti ini. Lalu kita cek dengan show INT atau interface trunk seperti ini. Nah, oke, di sini sudah ada untuk FA07 dengan status trunking, teman-teman. Selanjutnya di sini kita coba tes koneksi antar VLAN-nya, teman-teman. Nah, misalkan di sini saya akan coba kirim surat dari PC1 ke PC7. Kita bisa langsung saja dari PC1 ke PC7. Klik, lalu PC7.
Nah, oke, di sini sudah successful, teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan terangnya. Nah, kita juga bisa melihat untuk simulasinya, teman-teman, simulasi ARP-nya. Kita bisa klik di bagian simulation. Nah, di sini saya akan coba delete terlebih dahulu, teman-teman. Ternyata di sini dia masih ada. Nah, kita coba delete. Lalu saya akan coba kirimkan dari PC 2 ke PC 8. PC 2 ke PC 8. Nah, di sini ARP. Kita coba lanjutkan. Dari PC 2, dia akan mengirim ke switch. Dari switch, dia akan dikirimkan ke switch lain, kemudian dia juga akan mengirimkan ke PC 1 dan juga PC 3-nya. Nah, di sini keduanya itu silang, atau artinya ini bukan IP miliknya. Kita fokus di bagian sini. Dari switch 2, itu dia akan langsung dikirimkan ke PC 7, PC 8, dan juga PC 9. Kenapa dia tidak dikirimkan ke VLAN yang 20 juga? Karena di sini yang diminta oleh PC 2 adalah yang berada di VLAN 10 ya, teman-teman. Jadi dia itu disesuaikan. Kemudian di sini kan yang keduanya sudah silang, teman-teman. PC 7 dan PC 9 itu silang. Maka yang akan mereplay adalah si PC 8. PC 8 akan mengirimkan lagi ke switch 2. Dari switch 2 akan dikirimkan lagi ke switch 1. Dari switch 1 itu akan dikirimkan lagi ke PC 2-nya, teman-teman. Nah, dengan begitulah untuk konfigurasinya akan successful. Nah, di sini ini kan masih in progress ya, teman-teman. Nah, di sini agar successful itu kita lanjutkan saja. Di sini dia mengirimkan paket ICMP, lalu dikirimkan lagi ke switch 2. Dari switch 2 akan dikirimkan ke PC 8, dan dari PC 8 itu akan dikirim lagi ke switch 2-nya, lalu dikirim lagi ke switch 1, lalu dari switch 1 akan dikirimkan lagi ke PC 2. Kalian bisa lihat di sini sudah successful. Jadi begitu untuk tabel dari ARP-nya, teman-teman, atau simulasi dari ARP-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu allowed trunk. Nah, jadi teman-teman, allowed trunk itu apa sih? Di sini saya akan hapus dan saya akan hilangkan. Nah, oke. Nah, jadi di sini tuh kita akan mengallow atau mengizinkan, teman-teman. Nah, caranya itu kita bisa melakukan konfigurasinya di switch. Jadi kita akan coba cek di switch satunya terlebih dahulu untuk interface trunknya. Nah, di sini kita bisa masukkan komen yaitu dosho int trunk. Kita enter dan kalian bisa lihat di sini ada menu atau ada bagian yaitu VLAN allowed on trunk yang ini. Nah, jadi di sini tuh artinya trunk berapa saja yang diizinkan untuk melewati interface FA07. Nah, di sini secara defaultnya untuk yang diizinkan itu dari 1 hingga 10.05, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada VLAN allow and active in management domain, teman-teman. Nah, artinya teman-teman untuk yang bagian VLAN allow and active in management domain itu artinya ada VLAN yang telah mencoba untuk melewati interface FA07. Nah, di sini kita akan merubah agar nantinya yang diizinkan atau yang di allow itu hanyalah VLAN 10 dan juga VLAN 20 saja, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita bisa masuk ke dalam interface-nya terlebih dahulu. Kita mulai dari switch 1, kita masuk ke interface-nya yaitu NINT FA0/7 yang mengarah ke switch 2. Kita enter, lalu kita bisa masukkan switch port, trunk, allow, VLAN 10, VLAN 20. Jadi kita akan coba mengizinkan atau mengallow VLAN 20 dan juga VLAN 10 saja, teman-teman. Kita enter. Kemudian kita coba cek show IMT trunk. Seperti ini, kemudian kita enter. Kalian bisa lihat di sini untuk yang VLAN allowed on trunk itu sudah berubah menjadi 10 dan 20. Kemudian di bagian yang allowed and active juga sudah berubah menjadi 10 dan 20. Nah, sekarang kita lakukan juga di switch 2-nya, teman-teman, yang berada di ruang 2. Kita buka, kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke interface FA07 yaitu yang mengarah ke PC. Mohon maaf, yang mengarah ke switch 1. Kita enter. Masih sama, kita menggunakan command switch port. Mohon maaf, switch port trunk allow VLAN. Sama, di sini yang diizinkan adalah VLAN 10 dan VLAN 20 ya, teman-teman. Kita enter. Nah, oke, di sini saya ternyata salah komen, teman-teman. Switch, ini kurang ya, teman-teman. Switch port. Nah, seperti ini. Lalu saya coba cek dosho IMT trunk. Nah, oke, di sini juga sudah berubah menjadi FA07 itu menjadi 10 dan 20, dan di bagian allowed and active juga sudah berubah menjadi 10 dan 20. Nah, sekarang kita akan coba untuk tes koneksi. Misalkan saya akan coba kirim dari PC 4 ke PC 7. Di sini kita bisa klik yang simulation terlebih dahulu, teman-teman. Kita pergi ke real time lalu simulation. Nah, oke. Di sini saya akan coba untuk tes dari PC 4 ke PC 7. Nah, kalian bisa lihat, teman-teman, di bagian sini dia itu sudah langsung ICMP, yang mana artinya mereka itu sudah berkenalan. Kalau misalkan belum berkenalan, itu dia biasanya akan tertuliskan ARP. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, untuk konfigurasi dari allow trunk. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu trunking pada MLS. Nah, oke, teman-teman, di sini saya sudah menambahkan satu ruangan lagi, yaitu di sini ruangan 3. Di sini saya belum ganti namanya, teman-teman. Saya akan coba ganti namanya terlebih dahulu menjadi switch 3, karena ini adalah ruangan 3. Oke. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 ruangan, teman-teman. Ini ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3. Nah, di ruangan 3 ini sama seperti sebelumnya, tetapi di sini saya belum konfigurasikan untuk IP maupun yang lainnya, teman-teman. Maka dari itu di sini kita bisa konfigurasikan dulu. Mungkin di sini saya akan lebih percepat ya, teman-teman, karena untuk konfigurasinya sama saja seperti yang sebelumnya.
Nah, oke, di sini saya sudah pasang teman-teman untuk IP di masing-masing PC-nya. Di sini saya juga sudah hubungkan antara switch 3 ke dalam switch 2 ya, teman-teman. Nah, oke, di sini juga kita akan mengonfigurasikan untuk VLAN-nya, teman-teman. Kita belum membuat VLAN 10 dan VLAN 20, maka dari itu kita bisa buat terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke switch 3, kita bisa langsung untuk masuk ke mode enable, lalu mode konfigurasi yaitu conf T. Nah, kita bisa buat terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Di sini kita bisa buat untuk namanya VLAN 10, untuk namanya masih sama yaitu programming. Seperti ini, lalu kita exit dan kita langsung masukkan saja ya teman-teman untuk INT range-nya atau interface range, yaitu di sini dari FA01 0/1 sampai FA03 seperti ini. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Di sini saya tipu teman-teman. Nah, oke, kita enter. Lalu kita juga masukkan komen lagi switch port access. Di sini dari FA01 sampai 3 itu dia akan menggunakan VLAN 10. VLAN 10. Kita enter, kita coba cek do show VLAN brief. Nah, oke, sini sudah terbuat untuk VLAN 10 dengan nama programming dan di sini juga sudah ada portsnya teman-teman. Kita lanjut untuk buat yang VLAN 20, kita exit lalu kita VLAN 20. Kita enter untuk namanya masih sama yaitu marketing. Kita enter. Kita exit dan kita masukkan untuk interface range-nya yaitu dari FA 0/4 sampai FA0/6 ya teman-teman. Kita enter dan kita masukkan seperti sebelumnya, yaitu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Di sini, mohon maaf salah teman-teman, di sini harusnya adalah VLAN 20. Nah, oke, kita coba cek do show VLAN brief ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah terbuat untuk yang marketing, itu dia udah masuk juga untuk portnya yaitu port 04, 05 dan juga 06. Oke, di sini sudah. Kemudian kita lanjut akan konfigurasikan untuk terangnya teman-teman, karena di sini kan dia sudah terhubung ya teman-teman dari switch 2 ke switch 3. Nah, maka dari itu kita juga perlu mengkonfigurasikan untuk terangnya. Kita konfigurasikan terlebih dahulu di switch 2-nya. Kita masuk, lalu kita coba enter di sini. Nah, oke, lalu kita pergi ke conf T. Kita enter. Di sini belum ada untuk yang FA08, maka dari itu kita bisa masuk terlebih dahulu ke INT FA0/8. Kita enter. Dan kita langsung masukkan komen switch port mode terang. Seperti ini, kemudian kita enter dan kita bisa cek dengan komen do show INT terang. Nah, oke, di sini sudah ada untuk FA08 dengan status trunking. Lalu kita lakukan juga di switch 3-nya. Kita pergi, kita enter coba di sini. Kita coba exit. Nah, kita bisa masuk ke dalam interface-nya terlebih dahulu, yaitu di sini punya dirinya sendiri adalah FA07, interface FA. Mohon maaf, di sini sudah ke enter ya teman-teman. Kita coba ulangi INT FA0/7. Kita enter dan di sini kita bisa langsung ketikkan lagi switch port mode terang. Kita enter. Lalu kita bisa cek dengan komen do int terang atau do show int interface terang ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah ada untuk FA07 dengan status trunking. Nah, oke, di sini kita sudah konfigurasikan untuk trunking di FA08 dan juga FA07-nya ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah, di sini kita akan fokus ke pembahasan yang kelima ini teman-teman, yaitu mengenai trunking pada MLS atau multi-layer switch. Nah, di sini kita akan coba tambahkan terlebih dahulu untuk perangkat MLS-nya teman-teman. Perangkat MLS itu yang mana? Kita bisa pergi ke pojok kiri, yang ini network device, lalu kita bisa pergi ke switch. Nah, kalian bisa lihat yang ini. Nah, ini nomor 4 dari sebelah kiri ya teman-teman. Yang ini kalian bisa klik, inilah yang dinamakan dengan MLS atau multi-layer switch. Nah, ini di sini sudah ada tulisannya multi-layer switch, teman-teman. Nah, di sini juga saya akan hubungkan dari switch ke multi-layers-nya ya teman-teman dengan menggunakan kabel yang otomatis. Dari switch 3 saya hubungkan ke MLS-nya. Oke, seperti ini. Nah, langsung saja di sini kita akan coba terang dari switch 3 ke MLS-nya, teman-teman. Kita bisa masuk ke switch 3. Saya akan coba bergeser, lalu saya coba enter. Nah, di sini kita coba exit. Nah, kita akan coba terang dari switch 3 ke MLS. Nah, di sini untuk interface-nya adalah FA07. Kita bisa langsung masuk saja INT FA0/7. Mohon maaf, /8 ya teman-teman. Yang ini adalah /8. Kita enter dan kita bisa ketikkan switch port mode terang. Kita enter. Nah, kita coba cek dengan do int terang. Nah, oke, di sini sudah ada untuk FA08 dengan status adalah trunking. Jika di switch 3-nya sudah, kita lakukan juga di MLS-nya, teman-teman. Kita sama pergi ke CLI, kita coba enter. Di sini ketikkan no. Nah, oke, kita bisa masuk ke EN, lalu conf T. Kemudian di sini kita bisa langsung masuk ke dalam interface-nya saja, yaitu di sini adalah FA01. Kita masuk INT FA0/1. Kemudian kita enter dan kita bisa langsung masukkan switch port mode terang.
Kita enter. Nah, kalian perhatikan di sini teman-teman, MLS itu dia akan mengeluarkan output command rejected. Artinya di sini kita tidak dapat melakukan konfigurasi terang di interface FA0/1-nya. Hal tersebut bisa terjadi itu ada penjelasannya tersendiri teman-teman. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan ya teman-teman maksud kenapa dari komen ini rejected. Jadi teman-teman, untuk terang itu dia memiliki dua jenis, yaitu ISL dan juga 802.1Q. Yang mana untuk ISL sendiri itu milik Cisco. Jadi untuk ISL itu dia digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung dengan melalui terang. Kemudian untuk yang 82.1Q itu dia adalah open standard, yang mana dia itu digunakan untuk menghubungkan switch dari beberapa vendor. Contohnya, ketika kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch lagi yaitu Wizi, maka nantinya kita akan menggunakan yang .1Q. Nah, di sini untuk yang switch MLS itu dia support keduanya teman-teman. Jadi dia itu support yang ISL dan juga yang .1Q. Sedangkan untuk switch 1, 2, dan 3 itu dia hanya support yang .1Q saja. Oleh karena itu, ketika tadi kita melakukan trunking pada switch 3 itu dia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol yang .1Q teman-teman. Namun jika switch 3 itu dihubungkan ke MLS itu dia akan kebingungan karena switch MLS sendiri sudah mengharapkan protokol yang ISL. Namun ternyata switch 3 itu tidak support dengan protokol yang ISL. Maka dari itu di sini kita bisa melakukan konfigurasi encapsulation pada switch MLS-nya teman-teman. Nah, kita bisa buka saja di switch MLS. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam interface FA01. Lalu kita bisa ketikkan switch port trunk encapsulation .1Q. Seperti ini. Di sini tidak ada titiknya ternyata teman-teman. .1Q. Kita coba enter. Nah, jika sudah di encapsulation .1Q, sekarang kita masukkan lagi untuk perintah yang tadi, yaitu switch port mode trunk. Kita enter. Nah, kalian lihat di sini sudah tidak di reject lagi ya teman-teman untuk komennya. Kemudian kita coba cek dengan to show interface trunk. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada untuk yang port FA01 dengan status trunking, dan di sini juga sudah ada encapsulation dengan menggunakan .1Q ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi trunking pada MLS. Jadi ketika kita konfigurasi trunking di MLS itu kita tidak bisa menggunakan perintah seperti yang berada di switch, tetapi kita harus menggunakan perintah encapsulation teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-6 yaitu dynamic trunking protocol. Nah, saya akan coba jelaskan mengenai konsep dari dynamic trunking protocol teman-teman. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat pada tabel yang sudah saya siapkan teman-teman. Yang mana sebelumnya itu kan kita sudah pernah belajar ya teman-teman mengenai mode trunk dan juga mode akses. Nah, untuk mode akses sendiri itu dia merujuk pada end device, sedangkan untuk mode trunk itu dia merujuk pada switch. Nah, kita akan coba untuk mode dynamic trunk protocol yang terdiri dari dynamic auto dan juga dynamic desirable. Nah, di sini ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, itu dia akan menjadi mode akses teman-teman. Kemudian, ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, itu dia akan menjadi mode trunk. Kemudian, ketika dynamic auto bertemu dengan mode trunk, itu nantinya koneksinya akan tetap menjadi mode trunk teman-teman. Seperti ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable. Dan yang terakhir, ketika dynamic auto bertemu dengan mode akses, maka nantinya koneksinya juga akan menjadi mode akses teman-teman. Sebagai contoh, di sini ada kedua switch yang terhubung dengan menggunakan kabel ya teman-teman. Misalkan di sini switch 1 itu dia dikonfigurasikan dengan menggunakan dynamic auto. Kemudian untuk switch 2 itu dikonfigurasikan dengan dynamic desirable. Nah, dalam kasus ini kedua switch tersebut itu dia akan melakukan negosiasi teman-teman. Dan hasilnya untuk koneksi kabel antara keduanya itu akan menjadi mode trunk. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya untuk dynamic auto itu dia sifatnya adalah menunggu, sedangkan untuk dynamic desirable itu sifatnya mengajak. Kemudian untuk mode trunk dan akses itu sifatnya memaksa teman-teman. Nah, di sini saya akan ada contoh yang kedua, yaitu switch 1 dengan menggunakan mode dynamic auto dan switch 2 itu dengan menggunakan mode trunk. Nah, dalam kasus ini switch 1 itu sifatnya adalah menunggu dan dia akan dipaksa oleh switch 2 untuk koneksinya itu berubah menjadi mode trunk. Jadi seperti itu untuk konsep dari dynamic trunking protocol. Kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh yaitu konfigurasi dynamic trunking protocol. Setelah kita sudah mengetahui konsep dari dynamic trunking protocol, sekarang kita akan coba untuk melakukan konfigurasinya teman-teman. Nah, oke, masih sama di konfigurasi atau di topologi sebelumnya, tetapi di sini saya akan coba tambahkan switch. Saya akan buat konfigurasi baru, switch, di sini switch, dan di sini juga switch. Nah, di sini saya akan menggunakan kabel yang otomatis ya teman-teman, seperti biasa. Saya hubungkan dari switch 1 ke switch 2. Nah, oke, seperti ini. Nah, di sini sebelum melakukan konfigurasi, kita akan coba cek terlebih dahulu teman-teman untuk mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Kita coba di switch 3 terlebih dahulu, kita pergi ke menu CLI, kita coba enter, kita bisa masuk ke mode privilege. Nah, di sini untuk cara melihatnya atau mengeceknya itu kita bisa menggunakan show int FA0/1. Interface-nya teman-teman, interface yang mengarah ke switch 4 atau interface-nya sendiri yang ini, kemudian switch port. Kita bisa enter. Nah, kalian bisa fokus di bagian administratif mode dan juga operasional mode. Di sini di bagian administratif mode itu adalah tipe yang akan kita konfigurasikan teman-teman. Kemudian di bagian operasional mode adalah hasil yang akan dihasilkan oleh adminis mode tadi. Nah, di sini punya saya administratif modenya adalah dynamic auto. Kemudian di bagian operasional mode atau yang akan dihasilkan adalah akses teman-teman. Modenya adalah mode akses. Nah, sekarang kita coba lihat juga di switch 4-nya teman-teman yang ini. Kita pergi ke CLI, kita coba enter en. Masih sama, kita ketikkan show int FA0/1 switch port. Kemudian kita enter. Nah, di sini sama teman-teman di bagian administratif modenya yaitu dia menggunakan dynamic auto dan di operasionalnya atau yang akan dihasilkan adalah mode akses. Sama seperti tadi. Saya akan coba lihatkan di sini.
Nah, di sini ketika dynamic auto bertemu dynamic auto, itu yang akan dihasilkan itu akan menjadi mode akses ya teman-teman. Jadi di sini juga sama, dia akan menjadi mode akses. Kalian bisa lihat. Nah, di sini dia akan menjadi mode akses. Oh ya teman-teman, di sini untuk by default yang administratif mode itu memang menggunakan yang dynamic auto ya teman-teman. Nantinya ketika kita ingin ganti, barulah di sini nantinya akan berganti teman-teman. Jadi secara defaultnya memang dia menggunakan yang dynamic auto, kemudian nanti hasilnya dia akan menjadi static access ataupun mode akses teman-teman. Nah, saya di sini akan konfigurasikan di switch 3-nya teman-teman agar switch 3 ini menjadi dynamic desirable. Nah, kita coba Ctrl C. Lalu kita bisa masuk ke dalam mode global yaitu const, kita enter, lalu kita bisa masuk ke dalam interface-nya yaitu FA0/1. Lalu di sini kita bisa ketikkan switch port mode dynamic desirable. Seperti ini. Oke, di sini saya sedikit typo, switch port mode dynamic desirable ya teman-teman. Jadi kita akan merubah agar switch 3 ini menjadi dynamic desirable. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba exit, lalu kita coba cek dengan komen switch port int fa0/1. Mohon maaf, di sini kita ceknya dengan menggunakan show ya teman-teman. Show int fa01 baru switch port. Kemudian kita enter. Nah, di sini invalid ya teman-teman, ternyata kita harus exit lagi. Lalu di sini kita bisa ketikkan lagi show int fa0/1 switch port. Jadi di sini ketika ingin mengetikkan yang show int ini, kita harus berada di mode privilege ya teman-teman, bukan mode global. Nah, kita bisa enter. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini di bagian administratif mode itu dia sudah berubah menjadi dynamic desirable. Kemudian di bagian hasilnya atau operasional modenya itu dia berubah menjadi terang. Kenapa? Karena kan di sini switch 3 itu kan masih dynamic desirable atau sudah kita ubah menjadi dynamic desirable. Sedangkan di switch 4-nya itu dia masih menggunakan yang dynamic auto. Kalian bisa lihat di sini ketika dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto itu dia akan berubah menjadi mode terang ya teman-teman. Maka dari itu di sini dia sudah tertuliskan untuk operasional modenya itu berubah menjadi mode terang. Jadi di sini untuk yang switch 4 itu dia. Nah, oke, di sini saya buat terlebih dahulu. Nah, jadi yang switch 4 itu dia sifatnya menunggu teman-teman, karena di sini dia masih menggunakan dynamic auto. Jadi mungkin seperti itu teman-teman untuk konfigurasi dari dynamic trunking protocol. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-8 yaitu untagged dan juga tagged. Nah, oke, di sini kalian bisa buka aplikasi Cisco-nya teman-teman. Untuk mempermudah untuk menjelaskan untagged dan juga tagged, di sini saya akan pergi ke mode simulation ya teman-teman. Kita bisa klik. Nah, di sini saya akan coba delete. Nah, di sini saya akan coba kirimkan dari PC 11 ke PC 17 ya teman-teman. Nah, saya kirim dari PC 11 ke PC 17. Kita coba jalankan. Nah, dari PC 11 itu diarahkan ke switch. Kemudian dari switch 2 itu dia diarahkan ke switch lainnya, yaitu dia diarahkan ke switch 1 dan juga diarahkan ke switch 3. Nah, di sini kita akan fokus ke switch 3 saja ya teman-teman. Nah, paket dari switch ke switch itu yang disebut dengan tagged teman-teman, atau kita bisa lihat saja di suratnya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini terdapat .1q. Nah, kalau misalkan di sini ada .1q itu disebut dengan tagged teman-teman. Sedangkan untuk yang untagged itu ketika paket tersebut tidak ada .1q-nya teman-teman. Jadi seperti itu untuk perbedaan dari tagged dan juga untagged. Kalau tagged itu ada .1q-nya, sedangkan kalau untagged itu tidak ada .1q-nya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai native VLAN. Nah, oke teman-teman, native VLAN itu merupakan paket yang tidak perlu di tag. Nah, di sini kalian bisa lihat saja, kita bisa pergi ke switch 1, di sini kita bisa pergi ke mode real time. Kita bisa pergi ke switch 1. Kemudian di sini saya akan coba enter. Kita pergi ke conf t. Lalu kita bisa ketikkan do show int trunk. Kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini ada native VLAN teman-teman. Untuk native VLAN sendiri by defaultnya adalah 1 ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, di pembahasan ini kita akan coba untuk mengganti native VLAN-nya teman-teman. Nah, di sini saya akan konfigurasikan di switch 2 atau di ruangan 2 dan juga ruangan 3-nya ya teman-teman. Kita buka di switch 2, CLI, lalu kita enter lalu conf t untuk mode konfigurasi. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface yang terhubung ke switch 3-nya terlebih dahulu, yaitu int fa08. Kalian bisa sesuaikan ya teman-teman untuk interface yang kalian gunakan. Kemudian kita bisa enter dan di sini kita bisa ketikkan switch port trunk native VLAN. Kemudian masukkan VLAN yang ingin dinatifkan. Di sini saya akan menggunakan VLAN 20. Kita bisa enter. Nah, di sini saya akan coba cek dengan do show int trunk. Nah, oke, di sini sudah berubah ya teman-teman. FA08 itu dia di bagian native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Kemudian kita juga konfigurasikan di switch 3-nya ya teman-teman. Kita konfigurasikan di sini. Kita coba enter. Kita masuk ke privilege, lalu conf t. Lalu kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke switch 2-nya, yaitu di sini saya menggunakan FA07. Kita enter dan kita bisa ketikkan switch port trunk native VLAN dan kita masukkan VLAN yang ingin diterang, yaitu sama seperti sebelumnya saya akan menggunakan 20. Lalu saya akan coba cek do sh interface trunk seperti ini. Enter. Nah, oke, di sini juga sudah ada. Untuk yang FA07 itu dia sudah berubah menjadi 20 untuk native VLAN-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan tes koneksi. Kita bisa pergi ke menu simulation. Nah, di sini saya akan coba delete saja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan coba tes koneksi dari PC 12 ke PC 17 ya teman-teman. Nah, di sini saya salah menuliskannya teman-teman. Di sini sudah PC 12, tapi di sini saya juga kembali PC 12. Jadi ini seharusnya adalah PC 18 ya teman-teman. Tetapi ini tidak apa-apa. Mungkin di sini saya akan coba bilangnya tetap PC 17 saja biar teman-teman tidak bingung. Di sini saya akan coba tes koneksi dari PC 12 ke PC 17.
Nah, di sini masih ARP. Kita coba untuk jalankan simulasinya. Nah, dari PC12 dikirimkan ke switch. Dari switch dikirimkan ke masing-masing perangkat yang terhubung dari switch 2-nya. Jadi dari PC12 dikirim ke switch. Nah, switch kan ini terhubung ke switch lainnya dan juga terhubung ke PC. Nah, dia akan dikirimkan ke switch lainnya. Kemudian kita fokus di bagian switch yang sini ya teman-teman, di ruangan 3. Lalu kita coba klik. Dari switch itu dia akan dikirimkan ke PC. Nah, di sini untuk keduanya itu silang dan yang merespon adalah 17. Kita coba jalankan. Dari PC 17 akan dikembalikan lagi ke sini ya teman-teman, ke switch 3-nya. Kemudian dari switch 3 itu dia akan dikembalikan lagi ke switch 2-nya. Nah, kita bisa lihat untuk pesan atau paket yang berada di switch 2-nya, kita bisa klik. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi di sini pesan antara switch ini dia tidak menggunakan tag atau tagged atau yang .1Q. Kalian bisa lihat di sini tidak ada tulisan .1Q ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk fungsi dari native VLAN. Jadi, ketika kita menggunakan native VLAN, itu ketika kita mengirimkan surat atau mengirimkan paket, itu dia tidak akan menggunakan tag, teman-teman. Dia itu akan menggunakan yang untagged atau tidak menggunakan yang .1Q. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah native VLAN tersebut menjadi default lagi, teman-teman. Kita bisa pergi ke menu real time, lalu kita pergi di switch 2-nya terlebih dahulu, kita coba enter. Nah, di sini kita coba exit, kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu, yaitu FA08 di sini. Untuk yang switch 2, kita enter, dan kita bisa ketikkan switch port trunk native VLAN dan kita ubah menjadi defaultnya yaitu 1. Lalu kita cek dengan doso int trunk, enter. Nah, oke, di sini sudah kembali lagi menjadi 1 ya teman-teman. Untuk VLAN-nya dia sudah berganti menjadi by default. Kita coba lakukan juga di switch 3-nya teman-teman agar dia kembali ke default. Kita langsung masuk ke dalam interface-nya yaitu FA07 FA0/7. Kita bisa ketikkan switch port, mohon maaf, switch port trunk native VLAN, kita kembalikan ke dalam VLAN 1. Lalu kita coba cek do int trunk, enter. Nah, oke, di sini juga sudah kembali ke defaultnya ya teman-teman, yaitu angka 1 atau native VLAN berada di default satunya. Nah, mungkin seperti itu untuk konfigurasi dari native VLAN. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 5 ini. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.